Skor sejauh ini untuk franchise Jelangkung modern adalah 0-2. Alias, dari dua film pertamanya, Jelangkung tahun 2017 dan Jelangkung tahun 2018, belum ada satupun yang memenuhi standar bagus. Sekedar menghibur pun tidak. Bukan salah temanya. Tema berkomunikasi dengan arwah lewat perantara boneka ataupun medium lain sesungguhnya memang beresonansi dan punya daya tarik tersendiri bagi kita manusia yang bakal hampir selalu berurusan dengan kehilangan. Nah, masih banyak sebenarnya sudut yang bisa digali dari sini. Buktinya di luar juga banyak film-film tentang Jelangkung, tentang Ouija board, memanggil arwah, ya kan? Nah, franchise Jelangkung ini sendiri sebenarnya memang berusaha mengkaji dengan memasukkan mitos lokal lain sebagai balut dari kisah kehilangan dalam keluarga. Sebelum ini mereka mengangkat mati anak, terus ada legenda kapal SS Orang Medan. Dan kini mereka mengangkat Sandekala, pamali anak kecil bermain di kala senja. Dan kini kembali Kimo Stambul diharapkan untuk menyelamatkan franchise horor yang nyaris kandas tapi belum mau mati seperti Jelangkung ini. Tantangan is up there bagi Kimo, karena Jelangkung Sandekala memilih untuk tetap grounded dengan cerita keluarga. Jika aku nggak salah, film ini adalah kali pertama Kimo bermain di lingkup horor 13+, alih-alih 17+ seperti yang biasa ia garap. So yes, di film ini Kimo akan punya lebih sedikit darah dan kebrutalan walaupun tidak hilang sama sekali, dan harus lebih fokus mengangkat cerita dan drama dari situasi horor yang merundungi keluarga Sandra sebagai sentral narasi. Kita bertemu keluarga Sandra saat mereka sedang family trip ke danau. Tapi ini bukan acara jalan-jalan hiburan yang happy-happy, melainkan jalan-jalan dalam rangka supaya hal-hal kusut di antara mereka tuh lurus kembali gitu. Dari dialog-dialog kita mendapat informasi bahwa Sandra yang tengah hamil lagi dimusuhi sama putri sulungnya, Nikki. Film actually cukup decent dalam menampilkan potret keluarga ini layaknya keluarga beneran, dengan segala masalah-masalah kecilnya, walaupun masih dalam standar trope keluarga dalam film horor. Anak remaja yang mulai renggang dengan orang tua, adik yang overly curious sehingga bikin kakaknya tuh makin jengkel, ayah yang berusaha jadi penengah, terus ibu yang semakin stres karena tidak mengerti tingkah anaknya. Nah, ketakutan Sandra akan kehilangan anaknya terwujud dalam bentuk yang lebih mengerikan saat si putra bungsu Kinan yang sedang mengeksplorasi hutan di sekitar danau sore itu tiba-tiba menghilang. Polisi segera diberitahu pencarian dilakukan berjam-jam tapi nihil. Daerah tersebut ternyata memang dikenal dengan kasus anak-anak yang hilang. Sehingga sekarang penyelidikan itu diambil alih oleh keluarga Nikki, keluarga Sandra, dan mereka akhirnya dengan segera tahu bahwa mereka ini sedang berurusan dengan penculikan yang bukan dari manusia, tapi dari makhluk halus. Nah, detil kecil yang membuatku bisa menganggap interaksi mereka ini sebagai masalah keluarga yang terasa real adalah Nikki menunjukkan rasa marahnya dengan memanggil ibu dengan nama Sandra gitu katanya. Like, in real life aku pernah beberapa kali mendengar langsung anak-anak cewek lagi curhat gitu, mereka sedang marah sama ibu mereka, mengekspresikan emosi tersebut dengan tidak lagi memanggil ibu, melainkan langsung menyebut nama, seperti yang dilakukan Nikki kepada Sandra. Nah, ini kan juga kayaknya di film Indonesia belum banyak yang menampilkan pertengkaran ibu dan anak dengan cara seperti ini, yang benar-benar ada gitu caranya. Sehingga jadinya baru gitu, tanpa tahu ada masalahnya pun kita bisa lantas mengerti bahwa kalau udah manggil nama tersebut tuh benar-benar ada ketegangan serius antara Nikki dan Sandra. Masalah Kinan yang hilang diculik hantu di hutan seharusnya jadi benar-benar jalan bagi ibu dan anak ini untuk meresolve masalah tersebut, mendekatkan apa yang renggang dengan cara mereka tuh menempuh kesulitan dan misteri kengerian yang dilalui bersama gitu. Tapi sayangnya film tidak lanjut mengeksplor soal tersebut. Persoalan memanggil nama tadi sebenarnya juga hanya langsung selesai gitu. Setelah sempat saling menyalahkan di malam hari saat Kinan hilang, Sandra dan Nikki besoknya jadi otomatis baikan gitu. Nikki jadi sudah memanggil ibu kepada Sandra besoknya. Nah, film yang jeli melihat drama dan konflik karakter pasti tidak akan segampang itu membuat Nikki mau memanggil ibu lagi kepada Sandra. Ya kan? Memanggil Sandra dengan ibu akan dijadikan sebagai titik balik penyadaran karakter yang dibuat dramatis, yang harusnya disimpan untuk momen akhir.
Nah, makanya buatku film ini bukan saja melewatkan kesempatan, melainkan benar-benar lupa total ada bahasan yang harus dibahas di sini. Ya kan, soalnya yang namanya orang tua pasti takut kehilangan anaknya, by any means, mau diculik, mau ngapain, mau dia kabur, apa segala macam. Film sebenarnya cukup kuat menekankan persoalan tersebut dengan membuat kisah kehilangan menjadi horor yang sebenarnya paralel dialami baik oleh protagonis maupun antagonisnya. Nah, lalu dimainkan kontras dengan membuat Nikki, si anak yang mulai menjauhi keluarganya, lebih pantas sebagai karakter utama gitu. Kehilangan adik dan resiko kehilangan seluruh keluarganya oleh bahaya pada akhirnya akan jadi pembelajaran bagi Nikki yang akan tersampaikan kepada penonton bahwa apapun yang dirasakan sesaat oleh kita, emosi sesaat, seharusnya tuh nggak ada orang yang mau kehilangan keluarganya. Nah, usaha untuk menjadikan ini sebagai cerita yang lebih grounded sebenarnya terasa di film. Nggak jauh-jauh kita bisa bandingkan film ini dengan film Kimo sebelumnya, Ivana. Tayangnya berdekatan tuh. Sandekala meski eksplorasinya masih kurang, tapi fokusnya memang lebih kuat sebagai drama keluarga yang harus berurusan dengan kehilangan anak. Misteri hantunya juga ada, dengan sekuen-sekuen penyelidikan sederhana dan segala macam. Tapi di film ini, kita bisa melihat misteri tersebut dihadirkan bareng untuk memuat mitologi, serta untuk mendorong para karakter semakin diteror kehilangan. Bukan hanya misteri yang nanti diungkap lewat eksposisi saja, yang karakternya nggak banyak ngapa-ngapain selain jeritan doang gitu. Karakter dalam Jelangkung Sandekala melewati perjalanan atau range emosi yang lebih kentara. Siva Haju sebagai Nikki menempuh hal-hal yang memang biasa dialami oleh protagonis horor yang disen. Walaupun skala yang dilakukannya masih kecil alias sederhana, tapi tahapan protagonis dan perkembangan karakternya ada. Sandra yang diperankan Titi Kamal didesain lebih sederhana lagi, tapi at least kevulnerableannya sebagai seorang ibu terus dipush. Yang gak maksimal buatku adalah si Sandra ini kan karakternya diberikan handicap gitu, yaitu dia dibuat hamil. Kayak si Kathleen Hadarman di Ivana yang dibuat rabun. Tapi si Sandra ini juga sama, tidak pernah benar-benar menambah banyak kehamilannya itu untuk cerita gitu. Hanya untuk membuatnya semakin lemah saja. Mungkin itu juga karena si Kimo harus menahan diri di elemen horor begini. Like cerita yang 13+, Stanley nggak bakal boleh ngasih lihat something yang gory atau gross dengan kehamilan orang gitu kan. Tapi meskipun begitu, si Kimo tetap berusaha ngasih Titi Kamal momen atau sekuen horor yang benar-benar bikin penonton ya melonjak-lonjak ketakutan juga di kursi. Adalah pokoknya nanti di malam hari ada sekuen Titi Kamal dihantui di rumah. Nah di situ tuh Kimonya mulai kerasa lagi di situ. Tapi jika biasanya Kimo suka bermain horor di lingkungan tertutup, tapi brutalnya bebas, maka di film ini tuh kayak kebalikannya. Kebrutalan dia yang dibatasi, tidak bisa terlalu gamblang dan terlalu emosional, walaupun adegan matinya tetap sadis-sadis. Nah tapi environment horornya yang lebih luas sekarang. Bukan hanya satu ruangan tertutup, tapi satu wilayah, hutan, danau, beserta desa-desanya. Aku suka usaha film ini menghidupkan lokasi, bukan lagi menjadikan sebagai lokasi yang membatasi gerak, tapi lokasi yang harus hidup dengan pamali Sandekala dan kasus-kasus misterius. Bahkan waktu senja itu juga berusaha dihidupkan sebagai karakter gitu. Film actually ngasih grading kuning yang gloom dan serem sebagai penanda bahwa wah ini sudah waktunya bagi hantu keluar, bagi teror untuk muncul. Momen-momen awal saat senja kuning di hutan lebat, saat si Nikki berusaha mengejar adiknya yang jalan duluan yang excited oleh pemandangan, membuatku terasa seperti mengexperience ulang game Fatal Frame 2 yang konteks adegan, lokasi, dan warnanya sama. Ini komplimen sebenarnya karena Fatal Frame 2 adalah salah satu horror game yang paling sukses lewat atmosfer desa misterius dan mitologi adik kembar yang hilang. Yang berarti film ini setidaknya berhasil menghasilkan kesan yang serupa dengan game horror yang sukses gitu kan. Yang berarti atmosfer horornya dapat. Film juga ngasih lihat suasana di desa saat senja hari, saat anak-anak digiring masuk ke rumah masing-masing oleh orang tua mereka. Nah ini membuat horor dan desa itu menjadi lebih hidup. Everything juga dibuat melingkar oleh film. Portal, tempat bermain anak-anak, yang kita lihat di awal akan jadi sesuatu di akhir nanti. Film juga masukin elemen red herring berupa ada karakter yang dituduh jadi pelaku penculikan anak oleh polisi. Jadi hampir film ini seperti kayak Miracle in Cell No. 7 versi horor gitu. Memang lagi-lagi momok dalam sinema horor Indonesia adalah naskah. Kayak naskah itu takut bikin sesuatu yang benar-benar mendalam gitu. Contohnya seperti masalah ibu dan anak tadi. Nggak lanjut dibahas.
Film ini naskahnya stop menggali at some point. Majunya narasi jadi mulai sekenanya saja. Sesederhana dialek dan bahasa misalnya. Beberapa kali ada karakter yang mestinya dia tuh orang desa, orang Sunda asli gitu kan. Tapi malah jadi terdengar kayak orang kota ngomong. Nah jelas ini membuat karakternya jadi less believable. Mengembangkan soal Nikki juga begitu. Alih-alih benar-benar menunjukkan sisi Nikki udah nggak betah dekat sama keluarganya lama-lama dengan lebih natural, film membuat dia jadi kayak punya kebiasaan bego, ninggalin keluarga. Adiknya ditinggal pipis begitu saja di pinggir danau, ibunya ditinggal gitu aja di rumah orang asing di tengah hutan. Alasan dia ninggalin ibunya di tengah hutan di rumah orang asing tersebut tuh nggak digali sama film, kayak maksa gitu. Dia bilang dia pengen ikut si Faisal, ponakan polisi yang membantu mereka selama penyelidikan. Dia ingin ikut si Faisal ini ngambil mobil balik ke rumah gitu kan. Nah kan ini kan reasoningnya tuh nggak masuk akal banget. Kenapa dia nggak tinggal saja sama ibunya gitu? Kenapa dia harus ikut sama Faisal? Ya kan, maksa jadinya naskahnya. Film harusnya benar-benar mematangkan segala tindakan karakter. Bagaimana menempatkan mereka di titik A, di titik B untuk majunya cerita harusnya bisa dipikirkan dengan lebih baik lagi. Harus ada reasoning yang masuk akal masing-masing. Nah ngomong-ngomong soal titik-titik cerita, cerita anak hilang di hutan memang bukan cerita original, tapi menurutku film ini sebenarnya punya potensi untuk menjadi kisah yang lumayan fresh. Karena balutan soal ibu yang bertengkar dengan anak, juga ada mitos jelangkung, mitos sandekala gitu kan. Banyak sebenarnya faktor yang bisa mengangkat film ini jadi lebih original. Sayangnya, seperti naskah yang tidak jadi dikembangkan dengan dalam dan fresh, film ini juga tidak menjadikan adegan-adegan tersebut sebagai kisah yang baru. Oke lah, soal sensasi Fatal Frame 2 dan kemiripan sedikit dengan Miracle in Cell bisa ditolerir lah, mungkin aku aja yang reaching gitu kan. Namun untuk horornya juga ternyata film memilih untuk memainkan ulang adegan-adegan atau poin-poin dari film atau media horor lain. Ada satu adegan, nanti ada lubang di bawah tanah. Ada karakter julurin tangan ke lubang, terus tangannya ditarik, terus ada makhluk mengerikan tersenyum dari balik lubang tersebut. Nah ini kan semua orang pasti tahu ini adegan dari film It. Terus ada lagi tuh, yang paling blatant meniru itu adalah ketika ada bagian ketika Nikki masuk ke dunia lain. Dunia sebenarnya sama dengan dunia normal, cuma lebih mengerikan gitu suasananya. Nah di situ akhirnya dia menemukan adiknya, terus dia mendengar suara ibunya minta tolong, dan akhirnya mereka ngikutin suara tersebut dan menemukan ibunya gitu. Ini kan benar-benar replika dari dunia upside down-nya Stranger Things. Film ini niruin konsep serial Netflix populer tersebut hingga ke aturan dan segala macamnya. Bedanya cuma film ini bikin kunci masuk ke upside down itu adalah boneka jelangkung. Jadi koneksinya ada di situ. Oke, jadi setup dan panggung cerita sebenarnya lebih imersif, tapi ternyata ceritanya itu tidak mampu mengimbangi. Akhirnya ya tetap seperti horror generik saja film ini jadinya. Padahal dia punya potensi untuk menjadi drama horor keluarga yang deep dan berbobot. Tapi ya seolah hampir ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh filmmaker Indonesia gitu. Jangan sampai buat ceritanya terlalu dalam. Nah batasan ini nih yang harusnya kita robohkan sama-sama gitu kan, oleh pembuat dan oleh penonton. Karena kita nggak akan pernah dapat film horor yang benar-benar bagus kalau ceritanya sendiri takut menggali perasaan tergelap manusia yang lebih dalam. Tapi dibilang kecewa pun, aku sebenarnya nggak kecewa-kecewa banget sama film ini, karena aku lebih suka yang dilakukan Kimo di sini ketimbang di film Ivana. Dia di sini mendobrak kebiasaannya, mencoba hal yang baru, dan ya dia mencoba ngasih lihat kita bahwa dia punya lebih daripada sekedar adegan mati-mati yang sadis. Yang jelas film ini tuh memang terselamatkan, jauh lebih bagus dibandingkan dua film Jelangkung modern sebelumnya. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Jelangkung Sandekala. That's all we have for now. Mitologi lokal apa lagi yang pengen kalian lihat di smash up oleh Jelangkung untuk ke depan? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi Medoseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store Medoseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.